Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa. Saya Bustaminarda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN. Baik, Anwar Fuadi, apakah ada informasi pukul berapa kira-kira pihak KPK akan memberikan keterangan kepada awak media di sana? Ya, awak media di sini masih menunggu, Reno. Tadi kami juga berkali-kali menghubungi kabak pemberitaan dari KPK Ali Fikri, namun hingga malam hari ini belum mendapatkan respon. Kita akan lihat, kalau kita lihat kemarin begitu ya, terkait dengan pemeriksaan Sekjen, biasanya keterangan pers akan dilakukan pada malam hari. Kita akan tunggu seperti apa nanti, Reno. Baik, Anwar Fuadi, sementara terima kasih. Nanti kalau ada informasi terbaru, kami akan segera bergabung dengan Anda di gedung KPK pada malam hari ini. Terima kasih, Anwar Fuadi, untuk informasi Anda. Pemirsa, kembali kami putar ulang visual kedatangan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK tadi, yang tiba kurang lebih pada pukul 19:17 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Anwar Fuadi, semula mantan-mantan ini rencananya akan diturunkan di bagian belakang gedung KPK, tetapi karena awak media sudah menunggu di situ, akhirnya 3 mobil yang selaku pembawa dari SYL dan juga iring-iringannya tidak jadi menurunkan dan akhirnya berpindah ke lobi depan gedung KPK. Dan inilah adalah momen ketika seluruh awak media berlarian menuju halaman depan gedung KPK untuk mendapatkan visual kedatangan dari mantan-mantan Syahrul Yassin Limpo di gedung KPK. Dan ini adalah visual kedatangannya, pemirsa, di halaman depan gedung KPK. Bang, halo. Halo. Pak Syahrul. Pak Syahrul. Pak, gimana Pak? Ngomong dikit Pak. Ini dijemput paksa Pak. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL dijemput paksa oleh KPK di tempat dia berkumpul bersama keluarganya di salah satu apartemen di Jakarta beberapa jam yang lalu. Sekarang sudah jam 23:15. Sahabat BN, ini menarik perhatian karena menurut informasi KPK telah menyampaikan surat kepada SYL berupa surat panggilan agar dia besok datang ke KPK untuk diperiksa pada pukul 10 pagi hari Jumat. Dan SYL telah menyetujuinya. Tetapi tiba-tiba malam ini dia dijemput paksa. Banyak komentar dari berbagai pihak terhadap penjemputan paksa ini. Ada yang mengatakan ini lumrah terjadi sebab tidak ada aturan yang dilanggar kalau seorang tersangka seperti SYL ini dilakukan penjemputan paksa kepadanya. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini kelihatannya tampak sekali betapa vulgarnya KPK karena tadi siang SYL telah menerima surat panggilan dan menyetujui akan datang besok pukul 10 pagi ke KPK untuk diperiksa sebagai tersangka. Dan hal ini tampaknya banyak pihak yang mengatakan, yang berpendapat bahwa sangat erat kaitannya. Ini seakan KPK berpacu dengan waktu, karena di satu sisi sekarang ini
mantan Menteri Pertanian SCL tersandung kasus korupsi yang juga diduga melakukan pemerasan kepada bawahannya. Dan di sisi lain, Ketua KPK Firly Bahuri juga diduga melakukan pemerasan kepada Menteri Pertanian, dan kasus SCL sekarang ditangani oleh KPK, sedangkan kasus Firly Bahuri sekarang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Ini sangat menarik sekali. Jadi ada yang melihat bahwa KPK sekarang berpacu dengan waktu agar lebih dulu melakukan penahanan kepada Menteri Pertanian SCL sebelum Polda tentunya menjadikan Firly Bahuri sebagai tersangka dan kemungkinan juga menahan Firly Bahuri di Polda Metro Jaya. Satu hal mungkin yang perlu menjadi perhatian dalam hal ini, ketika sekarang SCL, mantan Menteri Pertanian, telah dijemput paksa dan telah ditahan oleh KPK, bagaimana nanti dengan Ketua KPK Firly Bahuri? Apakah segera dia akan ditetapkan oleh pihak Polri sebagai tersangka dan juga ditahan atau tidak? Apabila Firly Bahuri yang adalah berasal dari Polri juga sebagai perwira Polri tidak dijadikan tersangka sesegera mungkin dan tidak pula ditahan sesegera mungkin, besar kemungkinan ini akan menjadi presiden buruk terhadap penegakan hukum di Indonesia, dan lebih utama sekali tentu terhadap Polri sebagai salah satu institusi penegak hukum di negeri ini. Jika kelihatannya nanti di satu sisi mantan Menteri Pertanian SCL yang berasal dari kader Partai Nasdem, yang kita tahu sekarang Partai Nasdem mendukung capres dan cawapres yang berseberangan dengan penguasa, sedangkan di satu sisi Firly Bahuri adalah Ketua KPK yang semenjak beberapa waktu terakhir ini desas-desus di tengah-tengah publik terkesan KPK bias atau terlihat seakan-akan berada di pihak penguasa. Kalau sempat kasus Firly Bahuri diam atau mengendap, maka tentu akan menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan negara dan bangsa ini ke depan, bahwa hukum di era Presiden Jokowi ini benar-benar bisa terlihat telah terjadi tebang pilih. Padahal seharusnya banyak pendapat yang mengatakan prioritas utama adalah pengusutan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly
Kenapa ini yang diprioritaskan, yang harusnya didahulukan? Karena ini dilakukan oleh penegak hukum. Penegak hukum di KPK pula. Karena KPK ini merupakan institusi penegak hukum atau lembaga penegak hukum yang benar-benar berada di garis depan dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan Menteri Pertanian, sebuah institusi atau salah satu lembaga kementerian yang ada di Kabinet Indonesia Maju sekarang ini, harusnya KPK yang memberikan contoh teladan kepada kementerian dan lembaga yang ada di negeri ini sebagai lembaga pemberantas korupsi. Tetapi ketika di lembaga ini terjadinya dugaan pemerasan, sungguh sangat memalukan. Setidaknya ini dikemukakan oleh mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan. Di samping juga ini disampaikan oleh mantan komisioner KPK Saud Situmorang di media. Apa dari semua itu, rakyat sekarang ini ingin tentunya penegakan hukum ini benar-benar penegakan hukum yang berkeadilan. Kalau di satu sisi KPK telah menjemput paksa dan menahan SCL, di satu sisi lagi rakyat itu berharap Polri agar sesegeranya pula mentersangkakan Firly Bahuri dan menahannya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.